Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng saya Dimas Prakuso, tetap di Ruang Integrasi. Dan di edisi kali ini saya ingin menceritakan sesuatu. Ini adalah satu pengalaman pertama yang benar-benar bikin shock ya, saat saya pertama landing di US. Nah, pengalaman apakah itu? Apa yang saya alami? Sampai kemudian saya benar-benar shock dan nggak bisa diajak ngobrol sampai sekian lama. Nah, nggak apa-apa. Jadi ini adalah satu pengalaman pertama dan semoga saja tidak terulang lagi sampai kapanpun. Sekarang udah bisa ketawa sih, udah bisa menertawakan diri sendiri gitulah paling nggak. Tapi pada saat itu kejadian, wah rasanya luar biasa, aduhai. Ini adalah pengalaman bagasi saya nggak keluar saat saya baru nyampe di Phoenix. Seperti apa pengalamannya, ini dia saya ceritain. Semoga teman-teman bisa dapetin langkah-langkah apa aja kira-kira yang harus dilakukan ketika bagasinya nggak keluar di negeri orang. Dan kemana-mana, tetap di Ruang Integrasi. Ya, jadi saya akan cerita tentang pengalaman saya pada saat bagasi saya tidak keluar di Phoenix gitu. Nah, walaupun bagasi kita sudah di check-in sampai ke final destination, maka pastinya ini tidak menjamin bahwa bagasi kita akan benar-benar safe. Karena gimana safe dalam artian ini ya, bagasi kita tuh mungkin tidak terangkut gitu. Nah, ada beberapa penyebab yang bikin bagasi kita tuh nggak terangkut. Yang pertama adalah mungkin adanya perbedaan spesifikasi pesawat pada saat kita pesan penerbangannya dengan spesifikasi pesawat pada saat kita nyampe gitu. Atau ternyata misalkan penumpangnya bertambah hingga akhirnya jumlah atau armadanya, jenis armadanya diubah. Atau bisa terjadi sebaliknya, jumlah penumpangnya tidak terlalu banyak, kemudian armadanya diubah menjadi yang lebih kecil. Atau bisa saja terjadi penumpangnya bawa bagasi yang lebih banyak, kayak gitu. Jadi mau nggak mau ada yang kemudian tidak terangkut. Nah, faktornya tuh ada banyak sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya pada saat seluruh penerbangan internasional saya, karena waktu itu yang benar-benar concern saya ada di penerbangan internasionalnya. Jangan sampai bagasi saya tuh nggak keangkut untuk di penerbangan internasionalnya, karena itu pasti akan repot. Itu kenapa saya pakai ini. Ya, ini adalah Apple AirTag. Buat teman-teman pengguna Apple dan juga sering traveling, saya sangat menyarankan untuk pakai ini. Ini bukan endorse atau apa ya, karena saya pun kalau waktu itu, jadi ini udah kepake dua sih, yang dua masih di sini. Jadi kalau misalkan pada saat itu saya tidak disarankan untuk pakai ini, saya nggak akan pakai sebenarnya. Jadi sebenarnya pada saat kami briefing sebelum keberangkatan dengan panitia yang di US, mereka sangat menyarankan kami untuk melengkapi diri dengan alat-alat pelacak. Salah satunya adalah Apple AirTag ini. Nah, kenapa? Karena posisinya adalah kita berkaca pada kejadian di musim panas tahun 2022 ini. Seperti apa kejadiannya? Ini dia. Nah, jadi kurang lebih beginilah. Pada saat musim panas 2022 kemarin, ada banyak banget jumlah bagasi yang ketinggalan dari seluruh dunia ya. Jadi itu terjadi nggak cuma di Amerika aja, tapi juga di Eropa. Jumlah bagasi yang ketinggalan tuh banyak banget. Nah, di Susi 2022 sendiri yang memang udah berangkat duluan, itu tuh memang ada beberapa orang yang bagasinya itu ketinggalan. Nah, ketinggalannya itu di luar negeri. Itu kenapa? Itulah yang kemudian jadi salah satu concern saya, di mana saya lebih memilih untuk fokus pada jangan sampai nih bagasi hilang di luar negeri atau di penerbangan internasionalnya gitu. Ya agak sedikit lega ketika bagasi saya ketinggalannya justru di penerbangan domestik di Amerikanya. Nah, bahkan untuk mengevakuasi bagasi tersebut,
bukan pemerintah ya, tapi maskapai Amerika kayak Delta Airlines, dia harus menerbangkan pesawat kosong ke Eropa untuk mengangkut kurang lebih 7.000 bagasi milik penumpang. Nah, bagasinya itu dia tercerai-berai dan ada di banyak bandara gitu loh. Jadi memang ini jadi satu PR tersendiri bagi kita yang terbang internasional. Nah, berharapnya sih semoga ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tapi ternyata justru saya yang kena. Nah, maka dari itu saya memilih pakai tracer kayak Apple AirTag. Nah, itu tadi sekilas ada banyak sekali berita bagasi hilang selama musim panas tahun ini. Nah, mayoritas bagasi-bagasi tersebut bisa kembali di tracing dan juga bisa kembali ke pemiliknya setelah mereka masang salah satunya adalah Apple AirTag ini di bagasi-bagasinya, sehingga proses identifikasinya akan lebih cepat gitu. Saya tahu Apple AirTag ini sendiri sebenarnya waktu kemarin pas persiapan kita dibilangin kalau bisa kalian pakai Apple AirTag, terutama buat yang pengguna Apple, agar pada saat bagasi kalian hilang atau bagaimana akan lebih mudah untuk di tracing dan itu akan juga memudahkan maskapai. To be honest, saya sendiri sih nggak pengen fitur ini tuh kepake, tapi ya ternyata kepake juga. Di satu sisi ya seneng sih, tapi ya gitu deh. Long story short, dari semua penerbangan yang saya lakukan pada saat saya tiba di Phoenix setelah menempuh 25 jam lebih penerbangan dari Jakarta, saat itu sebenarnya udah bener-bener badan yang capek banget gitu ya. Sambil badan capek, saya kemudian langsung coba untuk koneksi ke internet karena waktu itu teman saya dari Armenia, dia kemungkinan landing di jam yang sama. Selain teman saya yang dari Armenia, ada teman saya dari Mesir dan juga dari Turki, dia akan landing juga di jam yang sama. Jadi saya pun cukup sibuk dengan coba kontak ke teman-teman dan juga ngecek status penerbangannya, mereka udah pada landing belum. Dan ternyata memang teman saya yang dari Armenia ini flightnya dia dari LA udah landing juga. Begitu flightnya dia landing, saya sambil nunggu ini bagasiku kenapa nggak keluar-keluar ya. Nah, di carrouselnya ini tuh muncul kayak begini, ini notifikasi bagasi yang keluar dari penerbangan mana aja tuh yang ada di situ. Nah, pada saat kaget itu adalah ketika statusnya mulai dari waiting bag sampai kemudian udah mulai keluar bagasinya hingga akhirnya muncul notifikasi all bags delivered kayak gitu. Artinya semua bagasi sudah keluar semua. Nah, saya tidak menemukan bagasi saya ada di mana gitu kan. Sampai saya nunggu cukup lama sebenarnya di situ. Baru kemudian coba cari tahu kira-kira harus lari kemana. Langsung yang kemudian saat itu saya hubungi adalah ada teman saya yang dari Armenia tersebut. Saya ceritain kondisiku dan kita pun akhirnya mencoba untuk menuju ke Lost and Found. Kita cari Lost and Found-nya di mana, kita coba untuk bikin report di sana. Walaupun memang to be honest ini berat ya. Setelah menempuh penerbangan selama 25 jam, tiba-tiba kita harus berhadapan dengan dokumen yang luar biasa banyaknya. Tentu ini tuh bukan sebuah pekerjaan mudah gitu kan. Apalagi kita juga harus nginget-nginget. Dari situ akhirnya materi-materi persiapan keberangkatan seperti packing, kemudian mengingat isinya apa aja, bahkan bikin list isi di dalam bagasi itu ada apa aja. Itu tuh mendadak langsung muncul aja, iya ya kenapa kagak begini, kenapa kagak begitu. Bahkan yang sedikit nyeselnya adalah kenapa kok gua nggak bikin atau nggak beli asuransi perjalanan, itu sih. Nah, setelah bagasinya tadi terlaporkan, yang paling sebelum laporan ngecek dulu ini. Jadi setelah lihat carousel tadi ngecek dulu ini. Hal yang paling menyebalkan adalah ketika saya lihat emoticon senyum itu ada di Seattle Tacoma. Sedangkan emoticon yang berpelukan itu, emoticonnya dia ada di Phoenix Sky Harbor atau tempat saya. Jadi dua ini adalah AirTag saya gitu loh, Apple AirTag saya. Saya langsung ngedetek gitu. Cuman waktu itu masih sempat berpikir positif dengan kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya pasti kebawa, mungkin device-nya aja yang lagi error kayak gitu.
pas ngecek websitenya, ternyata saya diminta untuk menuju ke agent. Dalam hal ini adalah kantor Lost and Found yang ada di bandara. Nah, pada saat memproses, ditanyain banyak hal sih, seperti isinya apa aja, untuk mengidentifikasi kira-kira ada barang apa nih yang ada di dalam kopermu, yang itu bisa merepresentasikan bahwa itu adalah punya kamu gitu. Nah, setelah laporan sebenarnya bisa dicek lewat sini ya. Jadi kita bisa login di sini, kita menggunakan file ID kita untuk case-nya akan seperti apa. Tapi kita juga bisa menghubungi pihak American Airlines-nya melalui media sosial. Bahkan kalau saya rasa nanyain ke American Airlines lewat Twitter itu jauh lebih gampang sebenarnya, karena dengan begitu akan lebih mudah mereka ngasih. Nah, long story short, 2 hari kemudian bagasi saya diterbangkan atau nyampe ke hotel, dan saya pun juga sempat kena prank juga. Nggak 2 hari sih, ya besoknya sih. Besok paginya sebenarnya udah nyampe, tapi saya sempat kena prank karena ya mereka butuh hiburan, jadi sepertinya barang saya nggak dikeluarin dulu, padahal barangnya udah ada di hotel. Lah, ada banyak banget pelajaran di sini yang saya dapat, mulai dari persiapan untuk bagasi, kemudian beli asuransi itu yang paling benar, maksudnya yang penting banget gitu. Akhirnya saya bisa sampai dengan selamat di hotel di Hampton Inn. Ini memang penerbangan atau perjalanan yang tidak mudah, tapi paling nggak saya dapat banyak sekali perjalanan atau pelajaran yang sangat berharga di sini. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa untuk subscribe Ruang Integrasi. Saya Dimas Prakoso akan kembali dengan petualangan-petualangan yang lain dan informasi-informasi lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk semua teman-teman di Ruang Integrasi. Sampai jumpa.